Pemirsa marah rekannya mendapat perlakuan kasar. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi juga turut dirusak. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran. Sebelumnya anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki tanggung jawab ini, Mas, iki saka Shopee nih. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngopo? Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersitegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Perselisihan antara pengemudi ojol dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak kepolisian. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah terduga pelaku disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku marah bro. Aku ora urusan iki. Aku ora urusan kowe. Nek bayaran ngopo? Aku memang ora bengok, kok apa bengok? Leh, kok sih lo? Sing naikin aku. Saya nggak bisa sama lo. Saya mau menjelaskan. Sing tanggung jawab sapa? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti pelaporannya atas penganiayaan? Ya. Kalau ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? Ya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. Pengerusakan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Selasih Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 bangunan rumah di permukiman padat penduduk Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu dini hari terbakar. Padatnya permukiman warga ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke permukiman lain. Warga panik mencoba menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Pak, untuk awal kejadiannya gimana Pak yang tadi Bapak tahu Pak? Kalau awal kejadiannya kurang tahu, saya tahu udah besar aja gitu apinya gitu. Iya. Rumah atau gimana Pak? Itu rumah. 2 lantai apa gimana Pak? Ya, sepertinya sih 2 lantai rumahnya. Balik tiba-tiba api langsung gede. Ya pemirsa, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-79, Kepolisian Republik Indonesia menggelar pertunjukan kesenian wayang kulit. Ya, acara tersebut digelar sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia. Memperingati Hari Jadi Bayangkara ke-79, Kepolisian Republik Indonesia kembali mengusung kegiatan kebudayaan wayang kulit semalam suntuk di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir langsung menyaksikan gelaran wayang dengan lakon Amarta Binangun. Nampak juga Menteri Kebudayaan Fadlizon. Gelaran wayang kulit dengan lakon Amarta Binangun menghadirkan 4 dalang yang berasal dari berbagai institusi, yaitu Ki Yanto yang merupakan Hakim Agung, Ki Sri Kuncoro, seorang perwira Polri berpangkat Ibda, Ki Harso Widi Santoso, anggota TNI AL berpangkat Mayor, serta juga Ki Bayu Aji Pamungkas dari unsur aparatur sipil negara. Pertunjukan wayang ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam pelestarian nilai budaya wayang kulit, sarang edukasi, serta penghormatan terhadap warisan leluhur bangsa Indonesia. Gelaran wayang kulit tahun ini memiliki makna filosofi Polri presisi hadir untuk masyarakat. Tema Amarta Binangun juga sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Ini adalah dengan tema Amarta Binangun dengan hikmah cerita di mana Polri presisi untuk masyarakat seperti halnya negara Amarta yang gemah ripah loh jinawi, Karta Tatara Harja di mana subur makmur, teratur, tertib dan penuh kedamaian serta memiliki ketahanan pangan yang berlimpah. Acara ini dihadiri 1.500 orang dari 42 komunitas dan paguyuban seni, serta 146 tamu undangan VIP, 446 undangan umum, 150 personel TNI, termasuk perwakilan dari Panglima TNI, 500 personel Polri, serta 50 orang dari pihak kejaksaan, serta ratusan pelaku UMKM. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.